Selamat sore Bu Nuni. Sore Bu Inggit. Kira-kira saya mengganggu waktunya nggak ini? Enggak, aku lagi santai-santai kok ini. Tenang. Oh begitu ya. Kemarin kan saya sudah WA nih sebelumnya minta janjian sama Bu Nuni untuk ya sedikit ngobrol lah tentang permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira ada waktu nggak ini? Ada. Mana sih yang nggak ada waktu buat Ibu Inggit tersayang? Baiklah kalau begitu. Oke Bu Nuni, saya mulai ya. Di sini saya tuh ada permasalahan ini. Saya lagi menangani satu anak Bu. Kebetulan sebenarnya saya tidak mengajar, tetapi karena itu bagian dari tugas saya, sebagai di sini saya di kesiswaan, saya mendapati satu anak yang sering sekali terlambat sekolah. Terus ini dia namanya ini Hafid kelas 9C. Oh iya. Ya, si Hafid kelas 9C itu satu permasalahannya dia tuh sering terlambat. Keduanya dia tuh nggak fokus Bu di pelajaran. Kata ini menurut informasi dari beberapa guru mata pelajaran yang mengajar dia di kelas. Ya, lalu yang ketiganya dia itu dalam berpenampilan itu tidak bisa rapi. Kayak gimana? Kalau pagi itu kalau orang mandi itu kan kelihatan seger gitu ya, rapi gitu. Ini tuh enggak, berangkat itu kayak acak-acakan gitu, rambut tuh kayak enggak disisir. Dia juga berangkatnya kan buru-buru gitu. Nah, beberapa kali terlambat itu kedapatan saya, terus akhirnya saya coba untuk restitusi dia. Saya tanya kenapa kok dia itu terlambat gitu. Alasannya ya sama sih dengan beberapa teman yang lainnya, katanya bangun kesiangan gitu. Nah, bangun kesiangan, terus dia tuh kalau malam itu sering main HP itu tidak terkontrol. Jadi kadang sampai malam gitu, sampai jam 12 itu dia katanya tuh baru tidur. Dan dia tuh tidak dapat teguran dari orang tua, jadi kayak dibiarkan gitu aja. Memang menurut informasi kedua orang tuanya itu dua-duanya kan kerja semua, mungkin kalau malam sudah terlalu capek ya, jadi tidak terlalu mengontrol putranya ini. Gitu. Yeah. Lalu dari permasalahan ini kira-kira Mbak Inggit tujuannya apa? Tujuannya saya tuh bercerita sama Bu Nuni. Di sini saya tuh kayak gimana, biar saya sendiri juga tidak menyelesaikan sendiri ya Bu Nuni ya. Ya. Nah, yang mana tujuan saya di sini, saya berharap dengan saya berbicara dengan Bu Nuni, ngobrol seperti ini, nanti saya dapat kayak ini mendapat inspirasi gitu loh Bu, bagaimana sih saya harus menangani si Hafid ini supaya dia tuh nantinya itu jadi anak yang baik gitu. Kalau dilihat dari tujuannya itu, Mbak Inggit punya rencana apa untuk si Hafid? Untuk rencananya di sini saya jelas memanggilnya dia, Bu. Memang sudah beberapa kali sih saya memanggil dia, tetapi ya dengan jawaban yang sama juga. Saya berusaha untuk restitusi dia. Saya minta dia membuat solusinya sendiri gimana supaya dia itu tidak terlambat lagi seperti itu sudah, tetapi masih saja dia terlambat. Bahkan kemarin itu kita minta untuk memakai pakaian adat, dia lain sendiri satu sekolah. Ya, dia lain sendiri satu sekolah. Nah, saya berharap saya ada komunikasi dengan orang tuanya, meskipun saya bukan walinya atau saya tidak mengajar di situ. Nah, kebetulan kan orang tuanya itu kenal dengan saya, jadi saya berusaha menghubungi orang tuanya gitu, tetapi ini orang tuanya kayak gimana ya, malah jawabnya silahkan dihukum saja. Serah. Iya, karena
aku wis gak kuagang ngurusi bocah kuwi lho. Saya sendiri bingung loh, lah ini anak siapa? Saya bilang, loh Pak, ya kita sama-sama memperbaiki ini putranya, kita bekerja sama ini antara sekolah dengan pihak orang tua. Kalau kita hanya satu pihak, nanti tidak bisa anak ini bisa berubah. Saya bilang begitu. Dan yang ketiga, tadi kan yang pertama saya mendekati si Hafiz, kedua saya dengan orang tuanya, lalu yang ketiga saya memantau dia, gitu. Apakah dia masih terlambat terus, atau bagaimana dengan penampilannya dia di sekolah, terus bagaimana dia di kelas dengan cara mencari informasi dari beberapa teman sekelasnya, seperti itu Bu Nuni. Jadi tidak hambatannya itu ya. Pada orang tuanya lah Bu. Orang tuanya iya kayak pasrah gitu aja gitu loh, iya. Orang tuanya. Dengan adanya hambatan itu Mbak, kan terutama ada pada pihak orang tuanya. Anak itu kan yang menentukan ketika mereka kan paling lama itu kan di rumah. Sedangkan di sekolah kan cuma sedikit. Sedangkan hambatan yang ada ternyata kalau melihat kasusnya Mbak Inggit itu tadi kan ada pada orang tua ya. Iya. Nah, kira-kira tindak lanjutnya Mbak Inggit untuk masalah ini apa sih? Untuk tindak lanjut, saya terus berkomunikasi dengan orang tuanya, Mbak. Kalau misalkan saya kan selama ini komunikasi dengan ini ayahnya. Memang kebetulan kan saya kenal. Kalau saya dengan ibunya saya belum, karena kan saya bukan wali kelasnya gitu. Saya juga tidak mengajar dia, tetapi bagaimanapun juga kan saya tetap punya tanggung jawab ke anak itu. Nah, jadi kemungkinan nanti untuk kedepannya saya akan berkomunikasi dengan ibunya, kan biasanya anak laki-laki itu dia lebih dekat dengan mamanya. Kan? Memang kalau saya lihat itu bapaknya terlalu keras sama si Hafid ini. Hafid itu dia cerita ke saya, begitu juga dengan ayahnya juga. Dia terlalu keras, pernah saya ini juga ke ayahnya, jangan terlalu keras, nanti anaknya malah gini. Malah kemarin itu bapaknya itu cerita ke saya pulangnya tuh sore-sore gitu, apakah ada les atau gimana itu. Saya bilang belum mulai kalau lesnya itu biasanya pagi Bapak, kalau ini tidak ada les untuk dari sekolah saya, tapi tidak tahu kalau dia les di luar sekolah, saya bilang gitu. Kira-kira kalau dinilai, ya tadi kan berarti kan masuk dalam kesepakatan sekolah kita itu kan nilai disiplinnya kan yang kurang, karena dia kan terlambat. Apalagi sekolahan kita masuk paling awal adalah jam 6.45, terus 6.55 kita sudah bel masuk di kelas. Nah itu ternyata si Hafid datangnya lebih dari jam itu kan? Iya, jam 7.50 dia tuh baru sampai Bu. 6.50 Kak? Iya keliru, maaf 6.50. Dia tuh baru sampai di sekolah. Baru sampai sekolahan kan sudah mepet. Nah, otomatis kan di situ nilai kedisiplinan dia kan juga sudah berkurang. Nah kira-kira poinnya dari angka 1 sampai 10 mau diberi ke angka berapa Mbak? Saya tuh terpaksa kalau memberi nilai dari tingkat kedisiplinan si Hafiz ini, dia tuh 4, lain dengan si Rizky tadi. Karena apa? Dia jelas selain terlambat, kedua dia berpakaian yang tidak rapi dalam ke sekolah, bahkan tidak lengkap juga. Kadang dasi dia juga tidak pakai. Sepatu, pemakaian sepatu pun dia juga tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah. Jadi sepertinya ini anak itu kayak mencari perhatian kita gitu loh, supaya ditegur kayak gitu. Padahal berulang kali juga kami itu menegur. Kadang sedikit-sedikit dia keluar Bu, keluar dari kelas. Kata teman-temannya itu kan biasa sering sharing dengan saya ya itu. Habis itu Bu sering keluar gitu. Jadi kan sebenarnya dia nggak fokus sama pelajaran, nggak konsen dengan pelajaran Bu. Jadi ya terpaksa saya kasih nilai segitu. Oh gitu. Dengan progres nilai segitu, terus dengan melihat hambatannya dan juga melihat tindak lanjut yang akan Mbak Inggit hadapi,
yang akan Mbak Inggit lakukan ke depannya? Kira-kira bisa terwujud kapan ya? Saat ini kan saya baru mulai ya, mulai maksudnya mengubah metode saya untuk mendekati ini anak, karena memang sudah beberapa bulan ini tuh dia tuh masih dalam pantauan saya. Saya pakai metode ini kok sih belum berhasil, pakai yang ini sih belum berhasil. Nah, nanti untuk kedepannya ini saya mau merubah lagi langkah-langkah apa yang harus saya lakukan terhadap si Hafid ini supaya dia itu bisa merubah dirinya dengan kesadaran dirinya sendiri gitu. Maksud saya bukan karena paksaan dia takut dari saya atau karena dari aturan sekolah, tidak. Sepertinya kan agak lumayan ini kalau kita berharap itu berasal dari dia sendiri. Saya butuh waktu sekitar 1 bulanan lah Bu Nuni untuk memperbaiki si Hafid ini. Nggak bisa berkurang? Hanya agak ini Bu, soalnya kan iya, soalnya butuh komunikasi dengan ibunya juga. Nah, itu kan saya juga belum tahu ibunya itu berkenan apa enggak. Saya memang belum melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya Ibu, baru ini lewat WA saja kalau saya. Jadi masih butuh banyak beberapa ini langkah untuk menyelesaikan si permasalahan si Hafid ini. Selain dengan orang tua mungkin ada lagi nggak pihak yang mau diajak Mbak Inggit berkolaborasi bekerja sama itu? Ada sih ini terutama ke guru BK ya Bu. Guru BK tentunya saya akan meminta tolong sama guru BK yang mengampu di kelas itu, dan juga guru agama Bu, soalnya pernah saya tanya itu dia jarang sholat. Jadi saya dengan bantuan dari guru agama dan guru BK ini nantinya bisa menyadarkan si Hafid ini nanti. Gimana Mbak Inggit setelah bertemu saya, bercerita dengan saya perasaannya? Ya, alhamdulillah saya agak lumayan lega Bu Nuni, setidaknya bisa mengurangi beban yang ada dalam hati dan pikiran saya untuk menghadapi si anak ini. Meskipun saya masih punya banyak masalah dengan siswa-siswa saya, tetapi memang anak ini memang butuh perhatian memang dari saya. Soalnya selalu istilahnya di depan saya itu selalu melakukan kesalahan ya. Iya, kelihatan dan selalu nggak pakai dasi, itu pas ketemu dengan saya, dia nggak sholat ketemu saya, dia keluar tanpa pakai ID card seperti yang sudah dihimbau di sekolah itu juga ketemu saya. Jadi kelihatan itu di depan saya tuh kayak ada saja kesalahannya. David. Jadi ini tantangan bagi saya untuk memperbaiki ini anak gitu. Jadi saya setelah berbicara dengan Bu Nuni ini lumayan agak plong gitu, meskipun masih banyak yang harus saya lakukan nantinya. Oke, gini, saya tunggu sebulan ke depan setelah hari ini. Jadi ini tanggal 27 November, paling tidak sebelum tanggal 27 itu saya sudah bisa melihat atau mendengar cerita Mbak Inggit tentang Hafid. Ya, siap. Bisa Bismillah. Saya berikan kepada Mbak Inggit. Saya kasih tenggang waktunya, saya kasih ya, enggak dengan waktu. Mungkin kita melihat perubahan dia selama 1 bulan ke depan seperti apa. Bagaimana Bu Inggit menyelesaikan masalah ini dengan bekerja sama dengan sekolah maupun dengan orang tua. Ya, ada lagi yang mau diceritakan lagi? Tidak, terima kasih Bu Nuni sudah mau mendengar keluh kesah saya mengenai murid kita. Mudah-mudahan dengan saya sudah berbicara dengan Bu Nuni ini untuk perjalanan saya untuk mengubah si anak ini
berjalan lancar, dan saya berterima kasih sekali Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Inggi. Salam ya buat keluarga di rumah. Yes. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mbak Inggit apa yang dirasakan? Nah, kalau yang saya rasakan saat pelaksanaan coaching dengan jenengan Wau, tentunya saya merasa lega. Di sini saya mungkin hampir sama dengan jenengan, tidak merasa dihakimi, tetapi saya merasa justru gini, jenengan kan tidak membantu saya untuk mendapatkan solusi, tetapi justru menggali apa yang istilahnya kemampuan apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya ini. Jadi pure solusi itu berasal dari saya, jadi jenengan hanya menggali saja potensi yang ada dalam diri saya, kan gitu. Dan tentunya setelah coaching ini yang dirasakan ya lega. Dan saya juga pada saat proses coaching juga merasa nyaman seperti jenengan tadi, tidak merasa dihakimi atau diintimidasi. Seperti itu yang saya rasakan kan gitu. Sama, pada intinya kita itu sama-sama bisa memberikan solusi atas semua masalah ini.